Oke, rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai cara mengoperasikan aplikasi catatan belanja harian. Aplikasi catatan belanja harian adalah aplikasi yang berbasis Android, yang mana aplikasi ini free of charge. Ada yang versi berbayar, jadi teman-teman bisa download di Play Store dengan key-nya catatan belanja harian atau catatan belanja, nanti akan muncul di Play Store, silahkan download. Untuk menunya sendiri, di sini akan tampil ada beberapa menu, yaitu ada menu belanja, laporan, kategori, backup, informasi, restore. Untuk melihat versi daripada aplikasi ini, silakan klik di titik 3 di atas pojok kanan. Ini kita menggunakan catatan belanja versi 6. Ini versi yang terbaru. Jadi untuk ini kita akan jelaskan mengenai beberapa menu yang ada. Itu pertama yaitu menu belanja. Kita klik belanja. Menu belanja ini adalah menu yang dipakai untuk entry data setiap pengeluaran atau belanja kita. Jadi kita bisa pilih kategori, bisa kategori rumah, kantor. Ini adalah kategori default dari aplikasi. Kita bisa menambah, mengurangi, mendelete, mengedit, bisa di sini. Kemudian subkategori, ini bisa defaultnya seperti ini, kita bisa nambah, bisa ngurang. Tanggalnya kita bisa milih tanggal sekarang, kita bisa ngubah ke tanggal sebelumnya. Jadi tanggal bebas. Deskripsi ini adalah uraian daripada pengeluaran. Misalkan kita kantor, kita makan, kita misalkan beli nasi padang, uangnya misalkan 20.000, kita simpan aja tanggalnya, tanggal 7 Januari kita simpan. Oke, ini adalah konfirmasi untuk penyimpanan, apakah data yang kita simpan sudah benar. Kalau sudah benar kita ketik ya, nanti data akan tersimpan di database. Database aplikasi ini tersimpan di dalam lokal smartphone, jadi tidak di database server di internet. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini tanpa connect ke internet, jadi aman untuk datanya. Oleh karena itu di sini ada menu backup. Backup itu untuk menyimpan data yang ada. Jadi sewaktu-waktu kalau handphonenya rusak, kita bisa restore kembali. Yang kedua itu menu kategori. Dari kategori itu menu pengaturan kategori. Jadi ini adalah beberapa menu yang kita bisa delete atau kita bisa nambah. Misalkan kategori ini ada 4, kita bisa nambah misalkan kategori pendidikan. Kita bisa nambah. Apakah Anda menambah kategori baru pendidikan? Kita bisa yes. Berarti satu kategori pendidikan sudah muncul di sini. Kita bisa menambahkan itemnya, misalkan kita pendidikan anak. Ini kita ketik aja, kita anak pertama. Oke, kita tambahkan. Anak pertama kita tambahkan, oke, kita tambahkan anak pertama. Terus kemudian kita lagi anak kedua. Kita tambahkan anak kedua ya. Oke, kita saat pilih pendidikan, kita bisa milih anak 1, anak 2. Kalau bisa ngapus, kita juga bisa ngapus kategori, kita bisa ngatur subkategori. Inilah fungsi dari menu kategori. Jadi kita bisa tadi menu pendidikan kita bisa muncul di sini langsung anak, misalkan SPP bulan, misalkan bulan Desember 2020. Misalkan ini biayanya misalkan 1 juta. Tinggal ketik aja di sini.
1 juta, oke, simpan. Nah, ini kita tersimpan di pendidikan. Jadi untuk melihat apa yang kita entry kita cukup di sini. Jadi ini adalah laporan belanja. Kita bisa lihat detail belanjanya atau laporan hariannya. Kita bisa select ringnya, tanggal berapa sampai berapa, misalkan tanggal 1 sampai tanggal sekarang 7. Terus kita klik detail. Nanti di sini akan muncul detail hari Kamis, Rabu. Jadi yang paling atas itu yang paling terbaru. Jadi kita tadi masukin beli nasi Padang dari 20.000, pendidikan anak 1 juta. Nah, ini adalah tampilan detail laporan belanja per item. Jadi kita juga bisa share, dari kita bisa ekspor ke tag. Ini ada tagnya. Kita bisa ke share, kita tagnya disimpan di sini, catatan belanja, detail belanja. Kita bisa share ke mana aja, ke WA ataupun ke email. Nah, ini ada menunya, kita bisa share. Kita bisa share ke teman kita atau suami istri kita. Kita bisa share data. Kemudian juga bisa save ke CSV. Kemudian ada laporan harian. Kita laporan harian ini berapa tiap hari, pengeluarannya berapa, kita bisa kelihatan. Jadi hari ini keluarnya berapa, hari kemarin berapa, ini udah detail sekali. Jadi tiap yang kita inputkan kita akan keluar. Ini bisa juga diekspor ke tag dan di share ke teman atau ke rekan kita. Kemudian ada catnya juga. Cat ini per hari, jadi kelihatan di sini menunya bisa per hari, jadi tanggal 012 ini berapa aja yang keluar, kita bisa cek di sini gunakan grafik bar. Oke, kemudian kita cek di sini laporan per kategori. Per kategori ini tanggal sekian, tanggal 1 sampai tanggal 7 berapa pengeluarannya, ini berdasarkan per kategori. Kita juga lihat bisa per subkategori. Ini ada subkategori bisa detailnya. Jadi pengeluaran bisa kelihatan. Kemudian untuk laporan bulanan kita juga bisa track di sini. Jadi dalam 1 bulan itu berapa sih pengeluaran kita. Ini kita juga bisa save ke CSV, format CSV, ke PDF. Kita juga bisa share. Terus kemudian kita bisa lihat di pakai cat. Ini pengeluarannya tiap bulan Januari, misalkan Januari 2021, di sini kita kelihatan totalnya berapa, jadi kelihatan jelas. Kita juga bisa pakai bar per kategori, bisa kelihatan barnya selama bulan Januari ini pengeluarannya berapa. Jadi ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan untuk mengontrol keuangan Anda. Jadi kelihatan pengeluaran mana yang besar bisa kurangi. Di sini ada juga laporan tahunan. Jadi tahunan kita bisa lihat, misalkan tahun 2021 kita bisa cek pengeluaran per bulannya berapa. Di sini ada grafiknya juga, bisa dicek. Oke, kemudian untuk menu selanjutnya kita backup. Jadi backup itu untuk menyimpan data yang kita simpan ke database. Kita bisa backup ke directory tertentu. Ini backup, kita bisa melakukan backup, konfirmasi backup ya. Kemudian ini menunjukkan bahwa backup data sukses dan data tersimpan di sini, catatan belanja 0701 sesuai tanggalnya hari ini. Kemudian untuk restore-nya kita bisa restore di sini, kita bisa cari filenya catatan belanja. Ini ada file beberapa catatan belanja. Ini catatan belanja yang terakhir sesuai tanggalnya. Nah, ini. Jadi sebelum restore ada informasi file yang akan direstore. Jika benar, kita klik restore aja. Oke, restore. Data sudah terrestore. Jadi cukup simple. Terus jika teman-teman ingin memberitahu aplikasi ini ke rekan, kita bisa klik yang di tombol bawah ini, ada tombol sharing. Kita bisa share ke WhatsApp atau ke email ke teman kita.
Oke, demikianlah sharing mengenai tutorial cara pemakaian aplikasi catatan belanja harian. Teman-teman jika berminat silakan download di Play Store, free of charge. Oke, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.